Ini luar biasa animonya di Luar sini ya. biasa sekali semangatnya. Debatnya belum dimulai tapi di sini udah mulai terasa Sudah penyemangatnya. mulai panas ya suasananya. Betul. Teman-teman tenang dulu. Ingat, masih sampai jam 12 diirit tenaganya. Ya. Ya, kita langsung menuju, ini sudah ada iring-iringan dari Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1 yang sedang menuju Kompleks Widya Chandra untuk menjemput calon wakil presidennya Muhaimin Betul. Iskandar yang akan berlaga malam hari. Ya, memang ini adalah debat dengan agenda yang mana cawapresnya yang akan beradu gagasan. Tapi memang diwajibkan untuk pasangan calon masing-masing lengkap begitu ya. Calon presiden, calon wakil presiden akan sama-sama hadir nanti di JCC Senayan. Supaya lebih semangat dan untuk juga menyupport pasangannya. Betul, kita akan lihat tuh. Kelihatannya memang harus berhadapan dengan macetnya Jakarta ya. Ya, apalagi jam segini ya. Ini jam sibuk Betul. dan besok itu adalah libur panjang. Oh, betul. Jadi oh iya. pasti Jakarta akan macet luar biasa. Oke, jangan-jangan Jakarta macet juga hari ini karena merayakan Hari Ibu. Oh betul, Ah. ya, ini hari Ibu. Kita boleh berikan apresiasi ya untuk perempuan-perempuan Indonesia yang begitu luar biasa memperjuangkan kemerdekaan hingga pada akhirnya hari ini 22 Desember diperingati Hari Ibu. Dan memang jasa dan perjuangan seorang ibu sangat luar biasa. ya, kita ucapkan selamat Hari Ibu untuk seluruh perempuan di tanah air. Nah, Abe, tadi kan kita sudah sempat menyebutkan bahwa hari ini akan mengundang juru bicara para calon wakil presiden yang akan berbincang-bincang terkait sebenarnya seperti apa persiapan jelang debat dan juga apa saja nanti yang akan ditonjolkan oleh jagoannya masing-masing. Ya, kita akan undang masing-masing Langsung saja. juru Ini- bicara ya. Nah, juru bicara yang satu ini saya dengar-dengar ini penggemar rujak, Be. Wah, jangan-jangan lawan debatnya atau lawan diskusinya siap-siap dirujak hari ini. Nah itu dia. Nah dia juga seorang arsitek, peneliti dan perencana kota. Sempat menjadi anggota TGUPP Anies Baswedan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ini dia juru bicara dari Timnas Amin, Marco Kusuma Wijaya. Oke, sebelum saya undang tim juru bicara berikutnya, saya tanya dulu Bang Marco, kenapa namanya Rujak Center? Iya. Karena kami melihat kota itu terdiri dari berbagai orang, berbagai golongan dengan bakat dan keragaman yang banyak. Seperti rujak. Oke. Jadi berbagai macam buah, berbagai macam sayur di mix jadi enak gitu ya. Oke. Oke, selanjutnya kita akan undang juru bicara dari TKN. Sedikit ya saya bicara tentang beliau ini ya. Saya sampaikan beliau adalah seorang yang memang udah gak asing lagi warawiri di layar televisi. Selain juru bicara dulu ia adalah seorang aktivis. Bahkan saya dengar sekarang udah jadi petinju. Saya tapi gak tahu kapan naik ringnya. Jangan-jangan ini adalah ring yang tepat untuk beliau untuk naik. Kita panggilkan juru bicara dari TKN Prabowo Gibran, Bang Daniel Anzar Simanjuntak. Nah sebelum mengundang juru bicara berikutnya saya mau bertanya dulu ke Bang Daniel. Bang Daniel saya tuh memperhatikan Anda apalagi perubahan fisik badan Anda tuh cukup drastis. Ternyata rahasianya adalah tinju ya Bang ya? Iya. Berapa lama, Bang? Saya latihan tinju rutin dengan lari. Tinju dan lari. Iya. Wow luar biasa. Luar biasa, tapi harapannya hari ini kita nggak bertinju secara fisik, kita bertinju secara pikiran, ide dan gagasan di tempat ini. Betul ya Bang Daniel? Betul. Saya Oke. juga senang gitu. Oke. Tinju pikiran. Luar biasa. Oke, selanjutnya politisi muda, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Ekonomi Kreatif. Langsung saja kita undang untuk bergabung ke atas ring, juru bicara TKN Ganjar Mahfud, Michael Victor Sianipar.
Nah, saya mau bertanya juga ke Mas Michael ini. Mas Michael, ekonomi kreatif. Kalau untuk anak kekinian yang paling terkini apa sih? Kayak startup kah? Startupnya yang jenis apa gitu? Ya, kalau sekarang sebenarnya dunia startup masih terguncang ya. Startup winter itu masih terasa sampai sekarang. Iya betul. Tapi kreativitas pemuda itu nggak ada batasannya. Jadi yang sifatnya produk dan bahkan seni, sekarang juga kita memadukan seni dengan teknologi. Seperti sekarang kan banyak AI bisa kita libatkan gitu ya untuk mengkreasikan suatu hal. Luar biasa. Itu area baru. Nah, kita langsung menuju. Nah, sudah lengkap rasanya juru bicara dari masing-masing cawapres. Kita langsung saja diskusi pada malam hari ini. Temanya apa? Kita lihat tayangan berikut ini. TikTok Shop Indonesia dibuka lagi sejak 12 Desember lalu, namun aplikasi TikTok tidak bisa digunakan untuk transaksi jual beli. Sempat ditutup oleh pemerintah Indonesia pada 4 Oktober lalu, TikTok kemudian menggait Tokopedia untuk bekerja sama. Jual beli TikTok akan dilakukan di bawah Tokopedia. TikTok Shop dan Tokopedia merupakan dua entitas yang berbeda sehingga fungsi aplikasi masing-masing berbeda. Media sosial harus memiliki izin yang berbeda dengan e-commerce. Hal ini dilakukan untuk melindungi pedagang lokal dari banjir barang impor yang masuk ke Indonesia. Sepinya pasar Tanah Abang membuat pedagang menjerit. Omset pedagang yang berjualan di pasar terbesar di Asia Tenggara itu menurun drastis. Dampak yang dirasakan pedagang sangat signifikan. Sepinya pembeli di pasar Tanah Abang membuat para pedagang mengalami penurunan omset hingga 70%. Jika situasi ini terus berlangsung, para pedagang tak sanggup menanggung beban operasional dan terancam gulung tikar. Meski para pedagang Tanah Abang telah beralih memasarkan produknya melalui platform marketplace dan media sosial, namun tetap saja mereka kalah bersaing. Mereka berharap pemerintah memantau regulasi terhadap jual beli melalui toko online dan platform media sosial sehingga tidak ada praktik monopoli yang merugikan pedagang. Ya, itu salah satu tema yang akan dibahas ya, mengenai ekonomi kerakyatan dan digital. Tentunya tak lepas kita bicara soal UMKM di sini, lokal pasar, digital ataupun e-commerce. Berapa saat yang lalu kita tahu juga ini ya, pasar Tanah Abang sempat sepi. Bahkan ini salah satu alasan yang membuat TikTok Shop sempat ditutup katanya. Betul, tapi bagaimanapun juga saat ini memang orang sudah bergantung pada pasar online. Saya sudah 2 tahun ini hampir tidak pernah berbelanja keluar rumah. Masa iya? Jadi sambil rebahan udah bisa lihat sambil belanja. Sambil nonton drakor, sambil belanja bulanan. Nah, itu udah menjadi tren dan gaya hidup kekinian hari ini. Saya langsung bahas aja ya bersama dengan Paslon 1 dulu. Paslon 1 dulu. Tapi sebelum kita bicara soal e-commerce, saya dengar Caimin siap untuk selepet lawan debatnya hari ini. Kira-kira yang duluan diselepet itu calon wakil presiden nomor 2 atau calon wakil presiden nomor 3? Yang akan diselepet tuh gagasan yang buruk gitu. Nah, entah itu datang dari manapun diselepet gitu. Oke, artinya sudah bisa dipetakan yang mana yang buruk. Tentu saja diam-diam kita memetakan ya, tapi sekali lagi gagasan ya, bukan orang. Tapi pengertian buruknya juga kalau dilihat dari apa yang menurut kita baik, tentu saja. Gitu, ya. Oke, bicara soal e-commerce. Apa yang kemudian menjadi titik kritik kalau kita tahu memang kan berkaca dari gaya debat yang ditampilkan oleh Pak Anies Baswedan ini kan sedikit agresif. Ya, menyerang begitu. Apakah strategi ini akan dilakukan khusus untuk e-commerce ini sendiri? Kita dulu sangat agresif ketika di Jakarta. Ketika angkutan sepeda motor itu dilarang, kita ubah supaya boleh lagi. Mengapa? Karena itu ada hubungannya dengan ekonomi digital. Sebab meskipun terhubung secara digital, orang bisa pesan barang, tapi kalau Gojek yang mengantar dengan motor dilarang masuk Jalan Tamrin Sudirman, ya nggak jalan gitu. Jadi ada persoalan keadilan, itu akan kita tekankan. Nah, persoalan digitally connected ini kan juga belum merata di seluruh Indonesia. Jadi program kita adalah akan mengupayakan supaya seluruh kabupaten, kecamatan, bahkan puskesmas nanti terhubung dengan koneksi internet itu. Lalu tentu saja itu harus dihubungkan juga, di kenyataannya masih perlu hubungan fisik. Nah kalau untuk UMKM, ini ada juara-juara kita nih.
mereka telah pernah mendapat bantuan pinjaman 0% bunga 10 juta dan beberapa itu sudah ekspor dan sudah mulai mengembalikan pinjaman. Ini akan kita kembangkan. Ini akan kita kembangkan dengan 0 agunan berikutnya itu. Itu kurang lebih yang kita lakukan. Baik, sebelum kita lanjutkan berbincangan dengan Bang Marco. Ya, di layar kaca. Kita lihat dulu. Iya, di layar kaca sudah ditampilkan sebetulnya. Ada iring-iringan rombongan Prof. Mahfud MD. Betul ya? Nah, ini adalah rombongan Prof. Mahfud MD yang ada dalam perjalanan. Ya, Iya, kita lihat. nantikan mungkin ke posko pemenangan yang tadi. Betul, di karena Teguh. bagaimanapun akan bergerak bersama Betul. untuk tiba di JCC Senayan. Nah, ini adalah iring-iringan Profesor Mahfud menuju ke rumah pemenangan di Teguh Umar Menteng, Jakarta Pusat. Oke, sambil kita menyaksikan iring-iringan Prof. Mahfud, saya kembali ke Bang Marco. Bang Marco, kemarin sempat ribut-ribut soal antara pasar fisik dengan e-commerce. Banyak yang bilang ya harus memilih either itu pasar fisik atau e-commerce atau ada pula yang hybrid. Jadi mereka punya toko di Tanah Abang ataupun di ITC, tapi juga sekaligus jualan online. Ada yang bilang kalau misalnya pasar fisik hidup, pasar e-commerce mati. Begitu juga sebaliknya. Tapi kita tidak bisa mengesampingkan digitalisasi. Jadi seperti apa solusinya yang ditawarkan oleh Amin? Ya, jadi bagi kami yang penting itu bukan melebihkan yang satu dari lain jenis itu. Yang penting bagi kami adalah pemerataannya. Jadi kalau digital ya semuanya harus terjangkau gitu. Fisik juga demikian gitu. Nanti kita akan lihat mana yang menurun, mana yang meningkat. Tapi yang lebih penting adalah di semua daerah Jakarta itu harus terjangkau baik secara digital maupun secara fisik. Karena sekali lagi berkali-kali dikatakan oleh Pak Anies, Pak Caimin, yang penting bagi kita adalah keadilan. Kemakmuran yang merata. Ini di seluruh Jakarta atau seluruh Indonesia? Seluruh ini Indonesia dong kita bicara. Masih ke Indonesia bawah-bawah sih. TGUPP di Tapi sini ya. kami sudah membuktikannya di Jakarta dan itu jadi dengan itu mudah mengulangnya di Indonesia. Saya bergeser ke Bang Daniel ya. Sembari kita juga menyaksikan iring-iringan Prof. Mahfud menuju ke posko TPN untuk berangkat bersama dengan Pak Ganjar nanti. Bicara soal infrastruktur digital itu sah-sah saja, Bang Daniel. Bagaimana memastikan bahwa infrastruktur digital, apalagi akses internet kalau kita bicara ya, untuk memastikan ekonomi digital juga berjalan dengan baik di seluruh wilayah di tanah air. Karena pada prakteknya di beberapa wilayah di Indonesia pelosok Nusantara masih sulit untuk dapat akses internet. Ya itu tadi, infrastruktur digital dalam hal ini internet itu harus bisa diakses secara mudah dan murah oleh seluruh rakyat Indonesia. Maka konsepsi digital berkeadilan itu penting dan itu akan didorong oleh Prabowo dan Mas Gibran. Kenapa begitu? Bagi kami debat kedua cawapres kali ini itu adalah, saya menggunakan istilah ini, Gibran banget. Kenapa Gibran banget? Karena Mas Gibran engage dengan semua isu-isu ekonomi, terutama UMKM, kemudian ekonomi kreatif, kemudian juga ekonomi digital, termasuk ekonomi hijau, ekonomi biru dan sebagainya. Sehingga kami berkeyakinan, saya berkeyakinan Mas Gibran akan dengan, kalau bahasa orang Betawi itu ngelotok, menjelaskan terkait dengan program-program ekonomi Prabowo dan Gibran. Oke, pertanyaannya mungkin sama dengan Bang Marco tadi. Mana yang akan either itu pasar fisik ataupun e-commerce katanya tidak bisa berjalan beriringan, pun hybrid. Kalau misalnya, kita akan menuju ke JCC terlebih dahulu. Ada Gede dan juga Zila yang sudah bersama dengan Sekjen PDI Perjuangan ya, Mas Hasto di sana. Silakan. Silakan Pak Zila dan Gede. Zila. Baik, terima kasih Abraham Siraban dan Anissa Dasuki. Kita saat ini sudah berada di JCC dan sebuah kesempatan yang luar biasa bisa langsung terhubung dengan Pak Hasto Kristianto. Selamat sore Pak Hasto. Selamat sore, apa kabar? Baik, Pak Hasto, bagaimana persiapan hari ini Pak Hasto? Ya, kami datang lebih awal karena kami sangat optimis. Prof. Mahfud ini sosok yang memiliki pengalaman di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan beliau dari kalangan Nahdien, sehingga beliau sosok seorang santri yang intelek tetapi merakyat.
Karena Pak Ganjar Prof Mahfud dari kalangan wong cilik, sehingga kami meyakini tema ekonomi, kerakyatan, digitalisasi, tema realokasi kebijakan APBN, APBD ini Pak Mahfud banget. Karena rakyat merindukan keadilan, rakyat ingin agar bansos tepat sasaran, agar BLT tepat sasaran, Kartu Indonesia Pintar, Indonesia Sehat tepat sasaran, sehingga diperlukan sosok yang betul-betul membawa keadilan bagi wong cilik. Ya, Pak Hasto, ini kan kita terkait juga dengan ekonomi kerakyatan memang sudah dikuasai dan itu merupakan salah satu pondasi dari PDIP sejak lama ya Pak Hasto ya. Nah kalau sekarang ini kan ekonomi digital menjadi salah satu yang cukup besar gitu pengaruhnya dalam perkembangan ekonomi kita. Nah kalau apa yang akan diajukan ketika dalam debat nanti oleh Pak Mahfud terkait ekonomi digital, Pak? Ya kalau kita lihat program KTP Sakti, satu kartu terpadu Indonesia, daripada rakyat bingung terlalu banyak kartu, maka disempurnakan, di-upgrade dengan KTP Sakti. Ini memerlukan single ID, memerlukan satu data, ini memerlukan platform digitalisasi, apalagi dengan internet gratis dari Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Sehingga yang dilakukan nanti memperkuat interoperability antar jajaran kementerian, sehingga bantuan-bantuan dengan digitalisasi untuk rakyat itu akan tepat sasaran. Nggak akan lagi BLT yang salah sasaran, kemudian ketua RT-nya harus pusing menanggapi protes warganya, karena semua dengan satu data. Sehingga program digitalisasi ini justru akan bekerja dengan baik di bawah kepemimpinan Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Ya. Baik, kalau misalnya nanti kalau kita lihat di debat pertama gitu ya, full of surprise gitu ya para capres. Nanti di debat kedua, Pak Mahfud akan memberikan surprise apa gitu? Ya, beliau menampilkan jati dirinya sebagai rakyat biasa, bukan dari kalangan elit, tetapi sosok yang berkomitmen agar di dalam pemberantasan korupsi orang nggak perlu takut. Tetapi ini akan membawa implikasi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Nanti tidak ada lagi mafia pangan, sehingga harga-harga kebutuhan pokok bisa terjangkau. Berbeda dengan Pak Prabowo, ketika harga kebutuhan pokok naik, malah naikkan pinjaman luar negeri untuk alutsista. Kalau Prof Mahfud fokusnya pada rakyat miskin, hukum bagi rakyat miskin, keadilan bagi rakyat miskin. Baik. Terima kasih Mas Hasto. Sukses untuk debat nanti. Terima kasih. Iya. Ya. Dan pemirsa, demikian tadi interview singkat kami berdua dengan Pak Hasto. Semoga saja ini menjadi masukan buat Anda nanti yang menyaksikan terus bagaimana jalannya perdebatan yang akan dilangsungkan pukul 19 nanti Indonesia Barat. Pasti akan seru ya, kita turun jangan kemana-mana, tetap nonton iNews nanti jam 19 waktu Indonesia Barat. Kita kembali kepada Abraham dan Terima kasih kawan-kawan dari GCC Senayan. Baik, tadi ada dari Mas Hasto bilang jangan kayak Pak Prabowo, harga lagi naik malah meningkatkan pinjaman untuk alutsista. Bang Daniel boleh langsung dijawab Bang? Itu sudah saya jelaskan di banyak media sebenarnya. Jadi itu dua hal yang berbeda, perbandingannya not apple to apple gitu. Jadi bagi Pak Prabowo, bagi negeri ini pertahanan itu seperti membangun pondasi rumah. Kalau rumah kita nggak kuat, maka ekonomi yang sedang kita bangun, maka kesehatan yang sedang kita bangun, maka semua kegiatan peradaban di satu negara itu bisa roboh ketika pertahanannya tidak kuat. Ini pondasi dasar. Jadi dia tidak apple to apple untuk dibandingkan. Kan statement Mas Hasto itu statement politik untuk menyerang dan menegasikan. Jadi bukan statement yang punya dimensi teknorasi dan mendidik masyarakat. Bukan sama sekali. Jadi sebelum debat dimulai, Mas Hasto udah dimulai untuk menyerang. Gitu, barangkali Michael bisa menjelaskan. Michael ada yang ingin ditanggapi mengenai ini? Termasuk saya ingin bertanya ke Michael sebenarnya soal startup yang saat ini sedang bertumbangan. Sementara bisa dibilang startup ini menjadi salah satu kawah candra di mukanya adik-adik Gen Z gitu. Namun sebelum jawaban dari Michael, kita harus commercial break terlebih dahulu. Kami akan kembali saja tetap bersama kami.